Ini pertama kalinya pria itu bermain game, tapi hal itu sudah membuat para developernya ketakutan. Hingga mereka harus mengadakan rapat darurat semalaman. Alasannya sederhana. Tindakannya tidak bisa ditiru, bahkan dengan chat sekalipun. Para pemain lebih memilih percaya dia seorang peretas daripada menerima bahwa ini adalah tantangan tanpa bantuan. Yang tidak diketahui siapapun adalah, karena kesalahan sistem, dia terjebak di dalam game selama 10 tahun penuh. Dia dijadikan subjek percobaan dari proyek transgender. Saat subjek uji coba mati satu persatu, Bai Yuxian bertahan hingga akhir. Dia menjadi manusia super, tapi eksperimen tidak manusiawi itu meninggalkan luka di benaknya. Luka yang tidak akan pernah pudar. Sengatan listrik, suntikan obat, modifikasi tubuh. Jumlah korban mencapai angka yang mengerikan, beberapa ribu orang. Sebagai subjek uji coba nomor 62, Bai Yuxian berada di ambang kehancuran. Dengan semakin sedikitnya penyintas di sekitarnya, dia takut ditinggalkan sendirian. Pada akhirnya, sengatan listrik yang mematikan mendorong Xiaoya ke ambang kematian. Dia menangis saat mengucapkan selamat tinggal pada Bai Yuxian, mengakui bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Bai Yuxian tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Tak lama kemudian, seorang teman prianya yang lain gugur. Harapan terakhirnya adalah agar Bai Yuxian bertahan hidup. Awalnya, dia mengira ini hanyalah sebuah game. Hanya game yang sangat realistis, dan dia akan segera bisa keluar. Tapi seiring berjalannya waktu, keputusasaan muncul saat dia menyadari ini telah menjadi kenyataan barunya. Reverse Planet adalah game realitas virtual yang sudah lama menduduki peringkat pertama di tangga game global. Tema seperti gerbang dimensi, kekuatan super, dan perang invasi membuatnya sangat populer. Dia masuk ke dalam game setelah dibujuk oleh seorang yang disebut teman. Dia tidak pernah membayangkan ini akan menjadi jalan tanpa harapan untuk kembali. Dia bersumpah akan bertahan hidup dan membalas dendam, jadi dia merencanakan pelarian bersama para penyintas lainnya. Tapi saat mereka akhirnya mencapai pintu keluar setelah melalui berbagai kesulitan. Bukan kebebasan yang menunggu mereka, melainkan seorang anjing penjaga yang jauh lebih kuat yang menghalangi jalan. Pria itu menunjukkan senyum licik, hasrat membunuh terpancar jelas di wajahnya. Dia menyatakan bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Kelompok itu tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Tapi mereka tidak berniat pasrah menunggu mati dan dengan cepat menyusun rencana pertempuran. Mereka yang bersenjata menjaga di garis depan, sementara Bai Yuxian memberikan dukungan dari belakang. Pria itu menganggap mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri. Target yang sempurna untuk dimusnahkan dalam satu serangan. Pertarungan itu berlangsung sangat brutal. Pada akhirnya, semua orang tewas. Bai Yuxian mencekik pria itu sampai mati dengan tangannya sendiri. Bai Yuxian menangis sejadi-jadinya, tapi sedetik kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan gelap merayap keluar dari tubuh teman-temannya yang telah gugur. Masing-masing bayangan dipenuhi dengan amarah dan dendam. Begitulah cara dia melarikan diri dari fasilitas penelitian itu. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun itu, Bai Yuxian terus membunuh. Untuk membalaskan dendam orang-orang yang dicintainya, dia terus merenggut nyawa. Pasukan keamanan pun ketakutan. Laras senjata mereka berasap, sementara seorang konselor mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Tapi Bai Yuxian tidak akan pernah membiarkannya pergi. Siklus balas dendam tanpa akhir ini mulai membuatnya lelah. Semua orang terus mendorongnya untuk membalas dendam. Dia berada di ambang kehancuran. Sampai kapan dia harus hidup seperti ini? Apa dia harus terus begini sampai mati? Pada saat itu, sebuah jendela sistem muncul. Sesuatu yang telah dia tunggu selama lebih dari 10 tahun. Notifikasi sistem, misi spesial, perbaikan bug. Habisi Direktur Utama Proyek Transgender. Hadiah, kesempatan untuk kembali ke dunia asal. Bai Yuxian menatap misi itu dengan tidak percaya. Akhirnya, kesempatan untuk melarikan diri telah muncul. Adegan pun beralih, seorang pria pirang berlutut di tanah. Teriak, "Kenapa kau melakukan ini? Kau hanya selangkah lagi dari kejayaan." Kenapa? Dia adalah Direktur Utama Proyek Transgender. Para pengawalnya sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Pria berambut putih yang paling dekat dengannya mencengkeram kerahnya, "Kau bertanya padaku kenapa?"
Jangan bilang kau benar-benar tidak tahu. Pria pirang itu menepis tangannya. Diam, subjek uji coba nomor 81. Aku tidak bicara dengan sampah sepertimu. Tuan Bai Yuxian, kau mencapai transendensi dengan tubuh fana. Kau adalah manusia super sejati. Kau adalah ciptaan yang paling sempurna. Dari proyek transgender. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Kau benar-benar berbeda dari orang-orang bodoh itu. Lapisan tipis kabut putih terbentuk di telapak tangan Bai Yuxian. Jawabannya adalah tidak. Kepanikan terlihat di wajah pria pirang itu. Tunggu. Tunggu. Bukan hanya si bodoh itu. Kau pikir dengan membunuhku semuanya akan berakhir? Organisasi tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menentangnya. Bukan hanya kau, keluargamu, kerabatmu. Rekan kerjamu, semuanya akan dihancurkan. Bai Yuxian datang ke sini memang untuk membunuhnya. Ancaman itu tidak ada artinya. Pria berambut putih itu berdecak. Kesal karena darah terciprat padanya, dia masih punya pertanyaan untuk pria pirang itu. Tapi Bai Yuxian sudah membunuhnya. Tanpa sepengetahuannya, Bai Yuxian sama sekali tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada jendela sistem. Notifikasi sistem, misi khusus perbaikan bug selesai. Semua misi khusus selesai. Hadiah yang telah disetujui akan diberikan. Kembali ke dunia asal? Jari Bai Yuxian yang gemetar bergerak ke arah, ya. Dia akhirnya bisa bebas. Tapi saat itu, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar bersamaan, Bai Yuxian. Kau mau kemana? Apa kau sudah melupakan kami? Mereka yang masih hidup. Tolong bunuh mereka. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Lakukan balas dendam yang kejam. Bai Yuxian merasa sudah cukup berbuat. Dia sangat lelah. Lalu, pria berambut putih itu menepuk bahunya. Hei, Bai Yuxian. Apa yang sedang kau lamunkan? Bai Yuxian berkata sambil tersenyum. Aku akan kembali ke duniaku yang asli. Pria berambut putih itu tertegun, dunia asli? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau berasal dari sini sejak awal? Bantu aku temukan yang lain dan sampaikan permintaan maafku. Pada akhirnya, dia tetap menekan, ya. Saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berbaring miring di atas tempat tidur. Ini kamarnya. Dia tidak menyangka akan benar-benar kembali. Dia memeriksa ponselnya, harinya masih sama. Hari di mana dia ditarik ke dalam game itu. Padahal, 10 tahun telah berlalu di sana. Waktu di sini tidak berjalan sama sekali. Melihat dirinya di cermin. Bekas luka dan ototnya telah hilang, seolah semuanya hanyalah mimpi. Tapi, bayangan di benaknya terasa sangat nyata. Keputusasaan Shioya, ancaman sang direktur. Semua itu tidak mungkin mimpi. Jika ini mimpi, perasaan dan ingatannya tidak akan sejelas ini. 10 tahun yang dia habiskan di sana benar-benar nyata. Saat itu, ponselnya berdering. ID pemanggilnya adalah Zhang Nian. Nama itu terasa aneh tapi akrab. Teriakan terdengar dari seberang. Hei, Bai Yuxian. Kenapa kau tidak membalas? Jangan bilang kau lupa janji kita. Janji kencan, tentu saja. Bukankah kita sudah setuju untuk bertemu malam ini? Aku akan mengirimkan alamatnya. Cepat ke sini. Kututup teleponnya. Bai Yuxian akhirnya teringat. Dia adalah teman sekelas terdekatnya dari jurusan yang sama, dan orang yang telah menyatakan perasaannya padanya. Mau memainkan Reverse Planet kalau bukan karena dia yang terus merengek tanpa henti. Dia tidak akan pernah memainkannya, bahkan dia bertanya-tanya apakah Zhang Nian tahu segalanya. Dan sengaja melakukannya. Tapi dia cepat-cepat menepis pikiran itu. Untuk saat ini, lebih baik menemuinya dulu. Bagaimanapun, dia baru saja kembali. Saat dia masuk, Zhang Nian melambai dengan semangat, "Sini. Sini, sini, Bai Yuxian. Sudah lama sekali, ya? Ini pertama kalinya kita bertemu sejak liburan. Kan?"
Mau minum? Bai Yuxian berkata cuaca hari ini tidak begitu bagus. Lalu menolaknya. Alasan sebenarnya adalah, dalam kondisinya saat ini. Kalau mabuk, entah apa yang akan terjadi. Dia tidak berani. Loh, kenapa? Kalau begitu kita makan saja. Samgyeopsal yang berdesis di atas panggangan. Sudah terasa seperti sebuah kemewahan bagi mereka. Zhang Nian lalu bertanya, ngomong-ngomong, kamu sudah main Reverse Planet? Bukannya kamu bilang setidaknya akan menyelesaikan tutorialnya? Dia benar-benar tahu cara menyinggung titik lemahnya. Dia baru saja membuat karakternya. Dan menyelesaikan cutscene pembuka sebelum terseret masuk. Kalau dia hanya mendengar kata cutscene pembuka dan mengeluh, ayolah. Beusian, itu artinya kamu sama sekali tidak main, kan? Mendengar itu, Beusian hampir saja emosi. Tidak main sama sekali? Kalau dipikir-pikir, siapa yang telah membuatku melewati neraka selama 10 tahun? Kalau bukan karenamu, aku sudah penuh semangat. Dan bukankah kamu sudah janji akan menjadi tamu tetap di streamku? Dulu kan kamu seorang pro di papan peringkat arena, ingat? Streamer kecil sepertiku? Kalau kamu menunjukkan sedikit saja kemampuanmu, pasti akan langsung terkenal. Bai Yuxian terdiam. Streamer? Dia pernah menyebutkan ingin melakukan streaming game sebelumnya. Baru saat itulah dia mengerti kenapa Zhang Nian terus mengajaknya bermain bersama. Tapi dia tidak ingat pernah menyetujui hal seperti itu. Kenapa? Kamu bilang setidaknya akan muncul sekali. Kan? Baru pada saat itulah perasaan benar-benar telah kembali menghantamnya. Setelah kembali ke rumah, Bai Yuxian segera mencari di internet. Pengembang Reverse Planet berkantor pusat di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat. Dia pun menghela napas. Bahkan jika dia menemukan kantor pusatnya, apa yang bisa dia lakukan? Mengatakan dia dipindahkan ke dunia lain karena sebuah game hanya akan membuatnya dicap gila. Lebih buruk lagi, jika mereka benar-benar terhubung dengan semuanya, bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Memprovokasi mereka secara gegabah bisa mengundang balasan yang tak terbayangkan. Dia bahkan tidak tahu lagi apa yang sedang coba dia lakukan. Dia sudah berhasil lolos dari neraka itu. Jadi kenapa harus terus mengungkitnya? Mungkin pilihan terbaik adalah melupakan semua yang terjadi di sana. Bagaimanapun, ini adalah dunia aslinya. Sejak hari itu, Bai Yuxian kembali ke rutinitas normalnya, pergi dan pulang sekolah. Dia mencoba yang terbaik untuk menjalani kehidupan biasa sebagai seorang siswa. Seharusnya dia menikmati kehidupan kampus. Tapi, apakah dia benar-benar telah kembali? Apakah kehidupan seperti ini benar-benar kenyataannya? Yang tidak dia duga adalah, dia juga telah membawa mereka kembali bersamanya. Dia berbalik dan melihat teman-teman sekelasnya belajar dengan tenang seperti biasa. Tapi detik berikutnya, semua orang berubah menjadi siluet gelap. Sesuatu mulai terasa ganjil. Suara-suara itu kembali bergema di benaknya. Balaskan dendam mereka. Balas dendam. Balas dendam yang kejam. Ini bukan tempatmu. Pergi. Bunuh orang-orang itu. Bai Yuxian bergegas lari keluar kelas. Teman-teman sekelasnya tidak tahu apa yang merasukinya. Lalu, sebuah tangan menepuk pundaknya, Bai Yuxian. Kamu tidak apa-apa? Terkejut, dia bereaksi secara refleks dan mencengkeram tangan itu. Dia menariknya ke depan, lalu tinjunya yang lain langsung melesat, seakan sedang melawan monster. Teman sekelasnya ketakutan, apa yang kau lakukan? Perkataan itu menyadarkannya. Dia pun bergegas menarik kembali tangannya. Maaf. Tingkahnya yang aneh membuat orang lain sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutan mulai menjalar di wajah mereka. Yang dia inginkan saat ini hanyalah sendirian. Tapi suara-suara itu kembali terdengar. Yushen, sudah cukup. Kembalilah. Yushen, apa kau sudah melupakan kami? Kau harus membalaskan dendam kami. Tepat pada saat itu, Zhang Nian tiba-tiba muncul di sampingnya. Bai Yuxian, lihat wajahmu.
belakangan ini kau kelihatan aneh. Kau tidak apa-apa? Bai Yuxian tidak ingin membuatnya khawatir, jadi dia bersikeras mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Melihat dia tidak mau bicara, Sang Nian tidak memaksa. Kalau kau bilang begitu. Tapi kalau terjadi apa-apa, ingat, beritahu aku. Kakakmu ini akan selalu ada untukmu. Mendengar itu, dia akhirnya sedikit tenang. Untuk saat ini, aku akan masuk lebih dulu. Akulah yang membawa arwah-arwah itu ke sini. Jika semua ini akan berakhir begitu mereka puas, maka dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Dia menatap POD game di hadapannya. Lalu, tanpa ragu, dia berbaring di dalamnya. Dia tahu, jika ini terus berlanjut, tidak akan ada bedanya antara di sini dan di sana. Kembali. Kali ini, aku akan mengakhirinya untuk selamanya. Sebuah suara mekanis terdengar, selamat datang di Reverse Planet, Bai Yuxian. Dia langsung mengenalinya. Ini adalah ruang tunggu di fasilitas penelitian. Ternyata dia langsung masuk ke dalam game, versi dirinya yang ada di dunia lain. Tidak akan pernah bisa kembali ke laboratorium. Dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak bisa kembali ke dunia itu? Padahal dia sudah membulatkan tekad untuk kembali ke neraka itu. Atau ada syarat yang belum dia penuhi? Tepat pada saat itu, sebuah jendela notifikasi muncul. Konfirmasi penampilan karakter saat ini. Dia berpikir, mungkin sebaiknya dia menyelesaikan tutorialnya dulu. Mungkin setelah tutorial ini selesai, dia bisa kembali. Dia mengatur bantuan tempur ke angka 0. Lagi pula, di dunia lain, dia bisa menghancurkan segalanya bahkan tanpa bantuan apapun. Berikutnya adalah pemilihan elemen inti untuk kemampuan pertama. Kemampuan di sini bisa diatur ulang kapan saja. Di Reverse Planet, sistem kemampuan dimulai dengan sebuah elemen inti. Lalu, diperkuat melalui beberapa subelemen untuk membentuk sebuah build. Kombinasi lengkap dari elemen inti dan subelemen inilah yang disebut build. Dengan sistem yang begitu luas, liga profesional bahkan memiliki spesialis yang hanya berfokus pada penelitian build. Mereka dikenal sebagai ahli build. Alasan kenapa dia pernah mendapatkan julukan manusia super. Justru karena pilihan elemen inti itu. Kemudian, sebuah siaran bergema, subjek tes nomor 48. Jadi game ini tidak menampilkan proses kebangkitan itu sendiri. Dia mengerti. Lagi pula, tidak akan ada orang yang mau mengulangi pengalaman semacam itu. Di dalam game, kecuali kalau mereka seorang masokis. Sambil berpikir begitu, dia melangkah maju untuk melihat. Saat dia memasuki ruangan itu, dia langsung membeku. Bahkan jika sudah menjadi abu, dia akan tetap mengenalinya. Eddie Nell. Sebuah mesin pembunuh yang diciptakan untuk menekan para makhluk yang telah bangkit dan menghentikan pembalasan terhadap proyek transgender. Dan dalam sebenarnya di balik kematian subjek tes yang tak terhitung jumlahnya. Misi tutorial 01, habisi Eddie Nell. Gunakan kemampuan yang telah kau manifestasikan untuk bertarung dengan Eddie Nell. Dilihat dari strukturnya. Sepertinya ini adalah versi model awal. Kenangan pahit yang tak tertahankan kembali muncul. Kak Yushen, tolong aku. Jumlah subjek tes yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Tak terhitung jumlahnya. Eddie Nell menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali. Menerjang lurus ke arah Bai Yuxian. Bai Yuxian memutar pergelangan tangannya, mau di sini atau di sana. Semuanya sama saja. Para peneliti itu benar-benar tidak pernah berubah. Selalu melakukan hal-hal yang membuat orang muak. Dia memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari pukulan Eddie Nell. Serangan Eddie Nell datang bertubi-tubi. Perintahnya sederhana. Lenyapkan siapapun yang memasuki ruangan ini. Namun, tidak peduli bagaimana ia menyerang. Bai Yuxian menghindar dengan mudah. Mengambil sebuah celah, Bai Yuxian menghantam dadanya dengan telapak tangan. Versi finalnya bahkan bisa menggunakan kemampuan. Yang itu merepotkan, tapi kalau seperti ini, kau tidak lebih dari prototipe awal. Pukulan itu menghancurkannya berkeping-keping.
Eksperimen selesai. Level yang diperlihatkan Bai Yuxian sudah jauh melampaui subjek tes biasa. Misi selesai. Edinel berhasil dilenyapkan. Bai Yuxian sudah tidak sabar untuk melanjutkan ke eksperimen berikutnya. Saat itu, alarm yang memekakan telinga berbunyi. Perhatian! Kepada semua korban tak berdosa yang terjebak di fasilitas penelitian. Kerahkan segala upaya dan segera melarikan diri. Jadi pemerintah sudah turun tangan. Pria itu tidak bisa mengerti. Kenapa agen pemerintah ada di sini? Dan suara itu terdengar tidak asing bagi Bai Yuxian. Misi tutorial 02, kabur dari fasilitas penelitian. Temukan cara untuk meninggalkan fasilitas dan mencapai zona luar. Detik berikutnya, sebuah ledakan terjadi di atas kepalanya. Bai Yuxian tahu dia harus keluar dulu dan berlari dengan kecepatan penuh. Ketika ledakan berhenti, koridor itu hancur berantakan, dipenuhi serpihan tubuh Edinel. Dia melihat seorang pria yang tersungkur di dinding dan memperhatikan lencananya. Biro Administrasi Antar Dimensi. Jadi dia bukan musuh. Kau juga korban, kan? Kalau kau berhasil sampai di sini, itu artinya kau mencoba kabur. Waktu yang tepat. Aku mungkin bisa membantumu. Pria itu membuka sesuatu yang tampak seperti gudang senjata. Pilih salah satu dari ini dan bawa bersamamu. Dan ini. Begitu kau di luar, gunakan ini untuk mengirim sinyal radio. Biro akan datang menjemputmu. Begitu dia selesai berbicara. Dia mati. Bai Yuxian berjongkok di sana, berpikir. Dia curiga ini hanyalah adegan yang sudah diatur oleh permainan. Yang tidak disadarinya adalah Edinel yang lain sudah muncul di belakangnya. Pada akhirnya, dia memilih sebuah sabit dengan rantai logam yang terpasang. Suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, seorang streamer game bernama Zheng Suli masuk ke dalam permainan. Dengan sombongnya dia berkata, "Gue nggak percaya gue main Reverse Planet. Game sejuta umat. Harga diri gue sebagai gamer niche menangis." Obrolan pun meledak. Setidaknya dia sadar kalau dia gamer niche. Bukannya lo sendiri yang milih game mainstream? Begini reaksimu sama game mahakarya nasional? Nggak ngerti gue. Siapa juga yang maksa lo main Replan di stream sebagai hukuman? Zheng Suli jadi kesal. Hei. Bukan gue yang nentuin hukuman itu, tapi kalian. Tapi karena gue udah setuju. Bakal gue lakuin. Gue kan manjain penonton gue. Lagian, gue ini wanita yang gak pernah ingkar janji. Obrolan langsung membalas. Udah berapa kali lo bohong? Soal main game yang beneran populer selanjutnya. Kemarin juga bilangnya mainstream. Terus malah ngeluarin game niche lagi. Udah, jangan ngeroasting dia keras-keras. Siapa lagi yang mau nge-stream game-game niche ini buat kita? Zheng Suli menunjukkan profesionalisme yang solid. Tetap tenang dan mengarahkan alur. Baiklah kalau begitu, gue akan jalanin hukuman karena gagal. Menyelesaikan tantangan dan nyobain Replan. Para penonton tidak bodoh. Mereka tahu dia sedang mengalihkan pembicaraan. Pemain baru harus ngikutin alur yang benar. Dia mempertahankan penampilan aslinya dan memilih kemampuan tipe api yang mencolok. Akhirnya, muncullah pengaturan persentase bantuan tempur, dia menjelaskan dengan saksama. Bantuan tempur adalah sistem yang memberikan dukungan penuh melalui koreksi postur, bantuan gerak, dan optimalisasi penggunaan kemampuan, semakin tinggi persentasenya. Semakin banyak bantuan yang kau dapat, dan kau bisa menyesuaikannya sendiri, obrolan langsung. Mulai melontarkan ide-ide gila, harus 0%. Tutorial tanpa bantuan. Ayo. 0%. Hahaha, jangan bilang kakak takut. Nanti kalau sudah besar, aku mau main tanpa bantuan, tapi Zheng Suli tidak bodoh. Dia berhenti sejenak untuk berpikir, apa mungkin menyelesaikan tutorial tanpa bantuan sama sekali? Dia sudah melakukan riset sebelumnya, di antara para pemain di seluruh dunia. Persentase yang memilih mode tanpa bantuan praktis 0. Meskipun dia punya mekanik yang bagus dari game-game niche, dia dengar kalau tanpa bantuan. Rasanya seperti mengendalikan tangan ketiga yang tidak ada,
Dia pikir itu tidak mungkin. Para fans ini cuma mau lihat aku mempermalukan diri sendiri. Dia pun langsung bersikap imut. Ayolah, teman-teman. Tanpa bantuan itu agak berlebihan. Lalu, sebuah jendela misi muncul. Selesaikan tutorial tanpa bantuan. Hadiah, 500.000 KRW. Ekspresinya langsung berubah total. Matanya berubah menjadi simbol uang saat dia berkata, melawan akal sehatnya. Hanya dengan menaklukkan tantangan ini, kalian bisa menyebut diri kalian streamer sejati. Para penonton tidak tertipu dan langsung mulai bercanda. Sikapnya langsung berubah begitu misinya muncul, perubahan sikap yang legendaris, Zheng Suli. Jiwa kapitalisme dalam dirinya berkobar seolah-olah baru disuntik adrenalin. Zheng Suli menyatakan, sampai aku menyelesaikan tutorial ini, aku akan tetap di mode tanpa bantuan. Dia langsung menyesalinya. Teman-teman, apa ini keputusan yang tepat? Dia langsung kena one shot oleh Edinel, saking marahnya, dia sampai berkaca-kaca. Tidak ada penjelasan sama sekali, kau langsung dipaksa bertarung. Dan bahkan dia menyergapmu. Beberapa penonton mencoba menghiburnya. Bertahan 2 menit saja sudah hebat, banyak pemain pro yang kalah juga, kok. Mode tanpa bantuan, elemen inti bertarung di Inel. Tentu saja itu sulit. Yang lain menambahkan, misi ini jelas tidak dirancang untuk kau menangkan. Tapi Zheng Suli tidak menyerah, aku sudah ngelot radio dan senjata. Selama aku berhasil kabur, itu dihitung, kan? Pada saat itu, dia juga menerima misi tutorial. Kabur dari fasilitas penelitian. Sistem memulai pencocokan tim otomatis. Merekomendasikan skuad 4 pemain, yang memberinya harapan, bagus. Bisa satu tim. Menyelesaikannya dengan rekan tim hasil pencocokan tetap dihitung sebagai penyelesaian misi. Obrolan langsung menimpali, itu namanya cuma dikari, kan? Dikari itu sah-sah saja, kok. Kalau kalian tahu bagaimana tutorial ini mencocokkan pemain. Kalian tidak akan bilang begitu. Tidak peduli, kau tidak akan dapat tim juga. Semoga beruntung. 2 pesan terakhir itu seolah menjadi kenyataan. Sistem memunculkan notifikasi, pencocokan gagal. Zheng Suli menatap kosong, bagaimana mungkin? Reverse Planet kan game populer nasional? Seharusnya ada banyak sekali pemain. Pesan sistem, memperluas pencarian tim. Sedang berlangsung. Misi sekarang akan dimasukkan dalam daftar pencocokan. Tuh kan, ku bilang juga apa? Tidak akan berhasil. Tapi kenapa sebenarnya? Seseorang menjelaskan, pencocokan hanya memasangkan pemain. Dengan persentase bantuan tempur yang sama. Memangnya ada orang waras yang menyelesaikan tutorial tanpa bantuan? Tunggu, bukankah itu berarti rekan tim yang kudapat nanti juga pakai mode tanpa bantuan? Hahaha. Jadi ini adalah skuad penuh tanpa bantuan. Itu namanya bukan digendong. Kamu yang harusnya ngekari kalau tim no assist bisa menyelesaikan ini. Aku mengaku kalah. Zheng Suli sudah berpikir untuk membatalkan quest ini. Lalu sebuah keajaiban terjadi. Pencocokan tim berhasil. Dia berteriak dan membabi buta menekan tombol batal. Tapi sudah terlambat. Bergabung dengan misi tutorial yang sedang berlangsung, melarikan diri dari fasilitas penelitian. Habislah dia. Begitu tiba di area misi, dia membeku. Mayat-mayat Edinel berserakan di tanah. Dia bahkan mengira matanya sedang menipunya. Guys, ini kayaknya bukan main-main. Kolom chat langsung meledak. Apa yang terjadi? Gak mungkin, ini beneran? Tim no assist yang melakukan ini? Gila banget. Apa ini pro player yang pakai akun Smurf? Yang paling mengejutkan mereka adalah ini. Mereka tidak dikalahkan dengan senjata api. Di mode no assist, kamu bahkan tidak dapat senjata api. Tapi mereka berhasil membasmi semua Edinel mini ini. Zheng Suli sangat gembira. Ini sih digendong gratis. Aku harus menemukan dewa ini secepatnya. Pada saat itu, Bai Yuxian menghabisi beberapa Edinel lagi. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah tertentu. Zheng Suli mengendap-endap mendekat.
Orang yang di sini. Sebelum dia selesai bicara, sebilah pedang berlumuran darah muncul tepat di depan wajahnya. Zheng Suli membeku ketakutan. Pedang itu hanya berjarak 0,01 cm darinya. Dia berteriak dan melompat mundur. Tolong. Setelah memastikan dia bukan musuh, Bai Yuxian menarik kembali pedangnya. Maaf, salahku. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Kita masuk ke tim yang sama, kan? Kalau boleh, kita jalan bareng, ya? Sebelum dia bisa menjawab, Zheng Suli langsung mengikutinya. Aku Zheng Suli, seorang streamer solo. Ngomong-ngomong, aku lagi siaran langsung sekarang. Apa kamu keberatan kalau masuk ke siaran? Aku sudah mengaktifkan perlindungan privasi, jadi wajahmu akan disamarkan. Bai Yuxian tiba-tiba berhenti. Zheng Suli tersentak, mengira dia telah membuatnya kesal. Ternyata, seseorang telah muncul. Itu subjek uji coba yang kabur. Bunuh dia. Tidak perlu, tangkap dia hidup-hidup. Rentetan tembakan langsung meletus. Dor dor dor. Zheng Suli langsung tiarap sambil menutupi kepalanya. Tingkat kesulitan macam apa ini? Ini kan masih tutorial? Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Bai Yuxian menghindari peluru. Kecepatan dan gerakan kakinya hampir tidak masuk akal. Rantai di tangannya melepaskan kekuatan yang mengerikan. Seorang pria dengan senapan mesin. Kalah dari seseorang yang menggunakan senjata jarak dekat. Benar-benar di luar nalar. Kolom chat kembali meledak. Apa-apaan itu? Senjata rantai itu gila banget. Zheng Suli tidak peduli terlihat konyol bersembunyi di dekat situ. Dia bertanya dengan tulus, Aku tidak begitu paham soal reverse planet, tapi gaya bermain seperti ini benar-benar di luar nalar, kan? Bagaimana cara dia pakai senjata seperti itu di mode no assist? Iya, ini nggak masuk akal sama sekali. Aku ini lagi nonton apa sih? Ada yang tahu orang itu pakai ability apa? Tadi warnanya merah terus tiba-tiba jadi putih. Dilihat dari gerakan rantainya. Apa itu angin? Bukan, kalau angin pasti efeknya lebih jelas. Kelihatannya bukan telekinesis juga. Aku nggak tahu itu apa. Tapi kalau aku ketemu orang kayak gitu di PvP, aku yakin pasti dibantai. Elemen inti yang meningkatkan kemampuan fisik dengan mengubah warna mata. Hanya ada satu yang seperti itu. Eksistensi sempurna. Eksistensi sempurna? Zheng Suli terkejut. Bukankah itu yang membuatmu tidak bisa memakai ability? Skill yang semua orang sebut sampah dan tidak boleh dipilih itu? Tepat sekali. Makanya kami tidak mengerti. Eksistensi sempurna adalah salah satu elemen inti andalan dari planet Reverse yang meningkatkan statistik fisik secara besar-besaran. Dan resistensi kemampuan, tapi bayarannya adalah menonaktifkan semua skill kemampuan. Karena kekurangan itu, para pemain menganggapnya sebagai pilihan sampah tingkat legendaris. Di forum Reverse Time, Perfect Eksistensi sudah lama menempati peringkat pertama dalam daftar blacklist instan. Serius? Kenapa core sampah ini ada? Tidak bisa menggunakan kemampuan sudah menjelaskan semuanya. Kalau ada anggota timmu yang memilih ini, langsung tinggalkan saja. GG. Zhongsu Li merasa logika mereka masuk akal. Ya, itu memang aneh dalam game yang berpusat pada kemampuan. Memilih build yang sama sekali tidak bisa menggunakan kemampuan, tambah yang lain. Aku sudah main Planet Reverse bertahun-tahun. Dan belum pernah melihat ada yang bertahan dengan Perfect Eksistensi. Beberapa orang mencobanya karena penasaran, lalu berteriak dan menghapus akun mereka. Ciri khas lain dari Perfect Eksistensi adalah mata penggunanya menjadi putih. Dalam mode tanpa bantuan, fokus murni pada stat fisik. Mungkin justru sebuah keuntungan. Ya. Kemampuan presisi sulit digunakan tanpa bantuan, jadi membuangnya. Dan mengalokasikan semua poin ke kekuatan fisik bisa jadi strategi yang valid. Tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Bai Yuxian seharusnya baru level 1 sekarang.
Bagaimana dia bisa melakukan gerakan seperti itu? Siapa sebenarnya orang ini? Dia belum pernah melihat pria seganas ini, membantai musuh hanya dengan senjata rantai. Dia seperti perwujudan kematian, namun para arwah masih belum puas. Bai Yuxian, ini masih belum cukup. Balaskan dendam lebih kejam lagi. Tingkat ini tidak akan memuaskan kami. Tepat pada saat itu, seorang musuh yang tersisa diam-diam muncul. Ujung laras senapan sudah diarahkan padanya. Melihat Bai Yuxian dalam bahaya, Zhong Suli melesat ke depannya dan menarik pelatuknya. Piu! 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 3 tembakan menghentikan penyergapan itu. Si penyerang gemetar karena marah. Satu kesalahan kecil setelah semua perencanaan itu. Zheng Suli, yang sudah di tanah, melepaskan 1 tembakan lagi. Penyerang itu langsung tewas. Zheng Suli bahkan bergaya. Meniup ujung senapannya seperti seorang pro. Obrolan langsung heboh. Sial, keren banget. Aimnya jago banget, serius. Kalau main game Niche, skill menembakmu harus jago. CK, orang yang tidak tahu akan mengira. Dialah yang membunuh mereka semua. Tukang nyampahnya sana. Zheng Suli berbalik ke arah Bai Yuxian. Pamer, kan? Benar-benar sombong. Pada saat itu, sebuah ingatan muncul di benak Bai Yuxian. Aku kan kuat. Yu Xinge. Seorang gadis berlari ke arahnya. Obrolan meledak. Teman-teman, siapa itu? Apa itu Zoya? Lalu suara Zheng Suli menyadarkannya. Pak Sopir? Panggilan itu membuat Bai Yuxian terdiam. Panggilan macam apa itu? Kenapa? Kamu tidak marah, kan? Aku tahu kamu yang membunuh semuanya. Aku hanya ikut-ikutan sedikit. Kau memang membantu. Obrolan meledak lagi. Wow. Pak Sopir baik banget, bahkan nekari tukang nyampah. Legenda sejati. Wajahnya tidak terlihat karena mode privasi, tapi rasanya dia tampan. Dan suaranya terdengar merdu, meskipun tahu itu pakai mod suara. Melihat betapa santainya Bai Yuxian, Zheng Suli mencoba peruntungannya. Sungguh? Kalau begitu, bisakah kita menyelesaikan tutorial bersama? Aku akan memberikan segalanya. Bai Yuxian setuju tanpa ragu. Ah, Pak Sopir. Bai Yuxian akhirnya tidak tahan lagi. Panggil saja aku Bai Yuxian, oke? Tuan Bai Yuxian. Dia menebak itu mungkin nama aslinya. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak bisa diblokir. Dia tetap menanyakan hal yang mengganjal di benaknya, semoga ini tidak dianggap lancang. Elemen inti awalmu adalah eksistensi sempurna. Bai Yuxian mengakuinya begitu saja. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kolom chat langsung meledak. Tunggu. Itu benar-benar berhasil? Eksistensi sempurna? Inti ini perlu dievaluasi ulang. Persetan evaluasi ulang, itu tetap saja sampah. Apa orang biasa bisa menggunakannya seperti tuan pengemudi? Zheng Suli tampak sama tercengangnya. Bercampur dengan rasa iri. Wow, tanpa kemampuan, bagaimana caramu menghindari peluru? Game apa yang biasanya kau mainkan? Tidak ada yang khusus. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Itu apa? Ada 280 nil sekitar 20 meter di depan. Apa? 20 meter? Zheng Suli tidak bisa memahaminya. Dia tidak punya kemampuan sensor jarak jauh, bagaimana dia bisa tahu jumlah dan posisi mereka? Dari jarak sejauh itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Bai Yuxian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mengikutinya saja. Tidak mungkin, ini pasti bohong. Saat 280 nil benar-benar muncul, Zheng Suli membeku. Bai Yuxian berbicara sambil berpikir, kalau dipikir-pikir. Dulu aku cukup menikmati game bernama Beast Arena. Zheng Suli terdiam. Hei, bukan itu intinya. Ada bahaya di depan, berhenti. Belum selesai dia bicara, Bai Yuxian sudah melesat maju dan muncul di depan seekor Edinel.
menendangnya hingga terpental jauh. Satu serangan menghancurkannya menjadi serpihan. Dulu waktu aku sangat menyukainya, aku bahkan pernah masuk papan peringkat. Dia mengepalkan tinjunya lagi. Satu pukulan menghantam Edinel kedua. Benturannya begitu kuat hingga membuat ruang bergetar. Para penonton menggila. Ini gila. Edinel lenyap begitu saja. Dan ingat, ini bukan mode bantuan. Itulah kekuatan veteran Beast Arena. Sekarang gerakan-gerakannya tadi jadi masuk akal. Zheng Suli masih bingung. Apa Pro Beast Arena memang sekuat itu? Wow, kau bahkan tidak tahu Pro Beast Arena? Pantesan saja kau pemain kasual. Jujur aku juga tidak tahu. Hehe, apa mereka memang sekuat itu? Melihat ini, penonton yang berpengetahuan pun ikut berkomentar. Tidak yakin kalau sekarang, tapi dulu. Menjadi Pro Beast Arena berarti tim-tim pro akan langsung mencoba merekrutmu. Benar. Butler menjadi pemain profesional dengan cara itu. Zheng Suli langsung mengenali nama itu. Butler? Bukankah dia tokoh paling terkenal di dunia Pro Reverse Planet? Kalau orang ini berasal dari Beast Arena, apa dia pernah melawan Butler? Aku jadi penasaran, bagaimana jadinya kalau Tuan Pengemudi melawan Butler dalam PvP. Setelah membereskan kedua Edinel, Bai Yuxian terus bergerak maju. Tak lama, mereka sampai di pintu keluar fasilitas penelitian. Sebuah suara keras terdengar dari depan. Kau punya nyali juga bisa sampai sejauh ini. Sayang sekali, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Itu adalah kenalan lama Bai Yuxian, Kapten Keamanan Fasilitas. Bos tutorial. Keangkuhannya tidak berubah. Jangan khawatir. Kau akan segera menyusul teman-temanmu yang sudah pergi duluan. Melihatnya, Bai Yuxian tahu tutorial berakhir di sini. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa muncul. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari belakang kapten. Namun, dia tampaknya sama sekali tidak sadar. Wajah mereka dipenuhi rasa lapar. Kapten melancarkan serangannya. Kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Zheng Suli melepaskan tembakan. Setiap peluru terhalang oleh perisai kapten. Tunggu, bukankah perisai partikel itu khusus untuk para awakener? Protes Zheng Suli. Para penonton dengan cepat menjelaskan. Kapten itu sendiri adalah seorang awakener. Dia kan bos tutorial, kemampuan level ini wajar saja. Mencoba menerobosnya dengan senjata itu naif. Menyadari situasinya, Zheng Suli mundur. Tuan, model. Bai Yuxian, aku akan memberikan bantuan tembakan dari belakang. Obrolan mengejeknya tanpa ampun. Tidak bisa menang, langsung panggil Tuan Driver, mode benalu diaktifkan. Meskipun ini hanya sebuah permainan, jika ini bisa memberimu sedikit kepuasan. Kau seharusnya tidak melayangkan pukulan. Perisai partikel yang kebal peluru. Penyok ke dalam. Kapten keamanan terlempar, jatuh di tengah kepulan debu. Zheng Suli benar-benar terkejut. Monster macam apa itu? Dia bahkan tidak menembak. Bagaimana perisai partikel kapten bisa hancur dengan sendirinya? Apa ini bug? Kapten keamanan tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kau. Serangga. Wujudnya berubah. Tubuh baja aktif. Apa-apaan dengan kulit itu? Apa itu kemampuannya? Kekuatan awakenernya adalah tubuh baja. Dia melompat ke arah Bai Yuxian. Akan kucabik-cabik kau. Penonton yang jeli langsung menyadarinya. Apa tanahnya barusan amblas? Tubuh baja itu beratnya pasti setidaknya 1 ton. Sekali pukul, kau akan mati. Bai Yuxian dengan mudah menghindari serangan fatal itu. Meleset lagi dan lagi, kapten itu mengaum. Menurutmu berapa lama kau bisa terus menghindar? Detik berikutnya. Salah satu lengannya berubah menjadi bor berkecepatan tinggi, menghancurkan dinding dimanapun ia lewat. Yuxian mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan menghindar selamanya. Obrolan menahan napas. Satu serangan saja akan berakibat fatal. Aku bahkan nyaris tidak bisa menghindarinya meski dengan bantuan aktif. Bantuan tembakan? Konyol sekali. Dalam sekejap.
Pukulan Yusian menghantam baju zirah baja itu, menghancurkan pelindung kepala kapten. Kapten itu jatuh berlutut sambil terbatuk. Tubuh bajanya mulai nonaktif. Bai Yusian berkata dengan dingin, "Jangan batalkan. Kau tidak boleh mati semudah itu." Para arwah penasaran melolong di benaknya. Bunuh dia. Cabik-cabik dia. Lebih parah dari yang kita derita. Rasa takut memenuhi wajah kapten itu. Kau. Bagaimana bisa eksperimen sepertimu memiliki kekuatan semacam ini? Bai Yusian menatapnya dari atas. Berkat kau. Zheng Suli benar-benar hanya menjadi penonton. Kapten keamanan. Dikalahkan. Apa yang barusan kita lihat? Gila banget. Nah, ini baru Tuan Driver. Pengingat, ini dilakukan dalam mode tanpa bantuan, dan cara bertarungnya terlihat sangat terlatih. Mungkinkah? Bagaimanapun, bos tutorial akhirnya tumbang. Yang tersisa hanyalah kabur dari fasilitas ini. Ini kemenangan yang sangat mudah, tapi... Kenapa Tuan Driver harus ada di sini pada saat seperti ini? Komentar terakhir itu. Jelas ingin melihat Zheng Suli dipermalukan. Zheng Suli tersadar dari lamunannya. Kalau begitu, ayo kita pergi, Tuan Yusian. Begitu Bai Yusian pergi. Para arwah penasaran mengerumuni mayat kapten seolah menyeretnya langsung ke neraka. Melangkah keluar dari fasilitas, Zheng Suli akhirnya lega. Yai. Kita berhasil keluar. Tutorial kabur dari fasilitas penelitian selesai. Naik level. Mendapatkan 1 poin kemampuan. Tuan Bai Yusian, apa Anda akan melanjutkan alur cerita utama hari ini? Tidak, aku berhenti di sini. Dia sama sekali tidak tergoda oleh pesona Zheng Suli. Saat siaran akan berakhir, obrolan bergegas menggoda Zheng Suli. Menjulukinya tak tahu malu, menobatkannya sebagai streamer benalu terbaik versi Forbes. Yang lain mengatakan itu menghibur dan beberapa datang terlambat untuk melihat apapun. Penyelesaian tutorial tanpa bantuan sudah dikonfirmasi. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa besok. Melihat Bai Yusian masih di sana, Zheng Suli nyeletuk. Maukah Anda tampil secara rutin di siaranku? Kita bisa melakukan Reverse Planet. Misi utama dan beberapa PVP, tambahnya bersemangat. Kita atur sesuai keinginanmu. Dan aku akan membayar biaya penampilan yang layak. Bai Yusian langsung menolak. Zheng Suli tampak kecewa, lalu berkata, setidaknya, bisakah kita berteman? Dia mengakhiri siarannya, bermain bersama hari ini sangat menyenangkan. Kuharap kalian juga menikmati Reverse Planet. Tutorialnya berakhir sepenuhnya. Meninggalkan Bai Yusian berdiri sendirian. Apa yang dia harapkan masih belum terjadi. Kenapa dia tidak bisa kembali ke sana? Yang tidak dia tahu adalah betapa besar kekacauan yang akan disebabkan oleh gameplay hari ini di forum Reverse Planet. Sebuah utas video muncul diam-diam, analisis teknis, tanpa bantuan, tanpa senjata, kenapa ini bukan kecurangan? Dan kenapa Bai Yusian disebut hack? Lalu, pesan yang lebih mengejutkan muncul. Penonton anonim nomor 62 mendonasikan 3 juta won Korea. Bagaimana rasanya kembali ke dunia nyata? Pagi-pagi keesokan harinya, di planet Earth, pengembang Reverse Planet. Cabang Smeta. Karena satu pengguna saja, mereka kini menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video itu terus memutar ulang rekaman Bai Yusian yang secara brutal mengalahkan bos tutorial. Tidak peduli berapa kali ditonton, itu tetap terasa tidak bisa dipercaya. Tanpa bantuan, bahkan tanpa senjata, namun kapten keamanan benar-benar dihancurkan. Komunitas daring hampir mencapai konsensus, ini pasti kecurangan. Pengguna membanjiri papan internal perusahaan, menuntut penjelasan. Manajer regional menggosok pelipisnya, apa kita yakin ini bukan kecurangan? Teknisi berambut pirang menjawab dengan tegas, tentu, demi keamanan. Mereka meninjau semua data mulai dari pembuatan karakter. Tidak ada jejak gangguan eksternal sama sekali. Sejujurnya, aku sudah melihat hack yang tak terhitung jumlahnya, melewati tembok, berlari melintasi peta. Tak terlihat sepenuhnya. Tapi gerakan seperti ini, baru pertama kali.
Itu menentang logika. Tidak ada Chat yang bisa menirunya. Ada sedikit nada cemburu dalam suaranya. Kalau itu bukan hack, maka orang itu gila. Tentu saja. Masih ada kemungkinan kecil, sejenis Chat baru yang belum ditemukan. Manajer regional setuju. Bagaimanapun, kita butuh verifikasi pasti. Sementara itu, di dalam sebuah toko smoothie, Bai Yuxian sedang berkencan dengan Yang Nayen. Jadi, komunitas kacau karena aku? Tanya Bai Yuxian tak percaya. Kira-kira begitu. Ini benar-benar kacau. Para pemain bahkan sudah memulai tantangan, tanpa bantuan. Karena kamu, di forum kamu pada dasarnya dicap mustahil. Tanpa hack? Karena semua orang gagal, opini publik sepenuhnya mencapmu sebagai penipu. Kamu tahu betapa terkejutnya aku ketika aku pertama kali melihat video itu? Kamu sungguh menyebut nama aslimu. Bai Yuxian tidak bisa memahaminya. Siaran itu punya perlindungan info pribadi, dan dia memakai topeng. Dia seharusnya tidak mengenalinya. Apa kamu menyebut namamu sendiri? Dan lagi pula, aku pernah melihat caramu bertarung sebelumnya. Sejujurnya, aku tahu kamu kuat, tapi tidak sekuat ini. Itu. Bagi seseorang yang tidak mengenalmu, itu benar-benar terlihat seperti kecurangan. Jadi itu menjelaskan kontak itu. Kontak? Kontak apa? Cabang Korea Planet menghubungi. Mereka ingin memverifikasi apakah kamu menggunakan hack. Pada saat itu, Zheng Suli mengirim pesan kepadamu. Bai Yuxian menghela napas dan menjelaskan bahwa itu sudah disampaikan melalui streamer itu. Yang Nayen langsung beralih ke mode gosip. Perusahaan game. Turun tangan secara pribadi untuk memeriksa hack. Itu tingkat agro maksimal. Jadi, apa kamu akan menerimanya? Bai Yuxian sebenarnya ingin, bahkan jika itu hanya cabang Smeta. Itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk mendekati para pengembang, jika itu menarik seseorang dengan peringkat cukup tinggi. Dia mungkin bisa belajar sesuatu tentang dunia itu. Aku bilang akan kupikirkan dulu. Tapi aku sudah memutuskan untuk mencobanya, dan Nayeon bahkan lebih bersemangat darinya. Sungguh? Itu keputusan yang tepat. Kalau kamu mau terus main Reverse Planet, lebih baik selesaikan masalah ini dulu. Dicap sebagai cheater di mana-mana. Bakal merusak suasana hati siapapun. Aku tidak begitu peduli. Kamu tidak peduli? Lagi pula, apa ada yang akan mengenalimu? Kamu kan tidak pernah menunjukkan wajahmu. Bai Yuxian masih menyimpan sedikit harapan, dan Ian langsung menghancurkannya. Itu, dan... Oh, bahkan kalau kamu ganti nama pun. Gaya bertarungmu terlalu khas. Seseorang yang bertarung hampir sepenuhnya tanpa kemampuan. Tidak ada yang seperti itu, bahkan di kancah pro. Belakangan ini, para pro yang mencoba menyembunyikan identitas mereka saja. Bisa ketahuan dari kebiasaan mereka. Mata netizen itu tajam. Rocky itu juga tidak bisa lolos. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bahkan tidak dia sadari membuatnya ketahuan. Masuk akal. Untung saja kamu setuju, kalau tidak. Streamer itu pasti sudah habis dihujat karenamu. Shin benar-benar tidak mengerti. Dia adalah dia. Zheng Suli adalah Zheng Suli, bodoh. Bagi orang-orang yang sudah teriak-teriak soal Cheat. Apa bedanya? Mereka akan mulai dengan menyerangmu. Tapi sebentar lagi mereka akan berbalik menyerangnya. Bai Yuxian menyadari betapa mengerikannya internet itu. Dia membalas pesan Zheng Suli, menyetujui verifikasi itu. Zheng Suli menatap ponselnya. Rasa bahagia tiba-tiba membanjirinya. Berhasil. Berhasil. Dengan hype saat ini, jumlah penontonnya akan meledak. Rekor sebelumnya adalah 8.584 penonton serentak. Dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. Semuanya, bersiaplah untuk terkejut. Ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat di Reverse Planet sebelumnya. Zheng Suli segera mengunggah pengumuman yang menyatakan bahwa klarifikasi tuduhan Cheat akan diadakan secara live stream. Halo semuanya. Ini mungkin topik terpanas saat ini. Tuan Bai Yuxian, mengenai kontroversi Cheat yang melibatkannya.
akan memberikan klarifikasi secara langsung. 4 hari kemudian, Bai Yuxian masuk ke dalam game lagi. Zheng Suli segera menghampirinya. Bai Yuxian, beberapa hari ini berat sekali bagiku. Aku merasa semua ini terjadi karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu keberatan. Tapi katakan, Suli. Apa kamu meragukanku? Dia tampak terkejut. Yah. Aku melihat gerakanmu dengan mata kepalaku sendiri hari itu, dan sejujurnya. Bukti yang orang-orang sebutkan untuk tuduhan ngechat itu cukup lemah. Yang lebih penting, tatapan matamu saat itu. Seperti seorang pembunuh berantai. Tidak pernah terlintas di benakku kalau kamu ngechat. Dia buru-buru menambahkan dengan gugup, maksudku. Itu hanya firasat saja. Dia mengeluarkan sebuah kamera. Pokoknya, kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai streamnya. Halo semuanya, maaf membuat kalian menunggu. Zheng Suli bahkan mengacungkan tanda, PAC, ke kamera. Kolom chat langsung meledak. Akhirnya. Jelaskan. Jelaskan. Aku sudah menunggu selamanya. Apa ini stream jualan chat? Theater. Aku sampai pesan ayam goreng khusus buat nonton ini. Jelas-jelas ngechat, apa yang mau dijelaskan? Aku tonton dulu saja. Seperti yang diduga, stream itu langsung menembus 10.000 penonton. Zheng Suli berseru, hype-nya besar sekali. Itu menunjukkan seberapa besar perhatian yang didapat dari kontroversi ini. Jadi, sekali lagi, aku telah mengundang Tuan Bai Yuxian. Halo, saya Bai Yuxian. Hinaan langsung membanjiri begitu dia muncul. Ban saja dia. Tidak tahu malu. Apa gunanya main game pakai chat? Tentu saja, beberapa ada yang membelanya. Bukankah chat ini sudah keterlaluan? Kalau ternyata dia tidak ngechat, bagaimana? Masih ada yang percaya dia jujur? Awas, kita lagi digiring opini. Bisa nggak kita netral aja sampai hasilnya keluar? Jadi dia ngechat atau enggak, sih? Semua komentar campur aduk. Zheng Suli mengerutkan dahi. Tolong jaga etika di kolom chat. Kalau makin parah, chatnya akan saya nonaktifkan sebelum verifikasi dimulai. Tuan Bai Yuxian, bagaimana pendapat Anda soal kontroversi ini? Bai Yuxian terdiam. Cuma karena masalah sepele begini? Ucapannya langsung membuat kolom chat kembali panas. Masalah sepele katamu? Kamu sudah bikin heboh Reverse Planet, tahu? Sok merendah nih veteran arena. Theater sekarang lagi pura-pura polos. Bahkan Zheng Suli pun merasa mereka ada benarnya. Menyebut ini masalah sepele memang terdengar keterlaluan. Baiklah. Lalu, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Dia tersenyum. Pertanyaan bagus. Untuk verifikasi hari ini, kami sudah mengundang tamu istimewa. Seharusnya dia sudah mau sampai sekarang. Sesaat kemudian, seorang pria muncul di layar. Itulah tamu yang diundang Zheng Suli. Yang lebih mengejutkan lagi, ada tulisan YM di atas kepalanya. Halo semuanya. Saya Park Ji Hyun, Kepala Tim Operasi 1 dari Berani Tifat. Cabang Smita. Kolom chat langsung meledak. Siapa nih? Buat buktiin dia nggak ngechat? Mereka sampai manggil ketua tim operasi. Hahaha. Itu tag YM-nya beneran? Itu kan tanda formas yang cuma didapat staf resmi dari kantor pusat. Kayaknya dia beneran gak ngechat, deh. Gimana nasib yang tadi nge-spam theater? Secerca harapan muncul di mata Bai Yuxian. Seorang ketua tim operasi pasti tahu sesuatu. Setelah verifikasi ini selesai, aku harus menanyakannya. Ketiganya saling menyapa dengan formal. Terima kasih sudah jauh-jauh datang. Saya streamer Zheng Suli. Saya Bai Yuxian, senang bertemu dengan Anda. Park Ji Hyun mengamati Bai Yuxian. Jadi, ini Bai Yuxian. Sumber dari semua masalah ini. Penampilannya biasa saja. Silakan ikuti saya ke area verifikasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan metalik.
Ini adalah ruang latihan pribadi. Untuk latihan kemampuan dan latihan tempur, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kami akan mengamati beberapa ronde pertarungan untuk memastikan ada tidaknya program eksternal yang digunakan. Bai Yuxian mengamati sekeliling ruangan. Ini adalah tempat yang belum pernah kulihat di dunia itu. Park Ji-hyun menoleh padanya. Apakah Anda setuju? Ya. Saya setuju. Bagus. Kalau begitu, ini akan mudah. Sesaat kemudian, Eddie Nell muncul di tengah ruangan. Kolom chat kembali heboh. Bukannya itu versi Ultimate? Eddie Nell, tanpa bantuan, dengan alokasi core standar. Apa dia bisa menang? Unit latihan Ultimate. Aku nggak tahu gamenya, emang monster itu kuat? Beda jauh sama yang versi awal di tutorial. Kita akan mulai verifikasi dengan robot latihan Ultimate. Pupil mata Bai Yuxian langsung berubah. Mode eksistensi sempurna. Aktif. Suara-suara arwah kembali bergema. Bai Yuxian, aku takut. Balaskan dendam kami, Bai Yuxian. Sambil melihat tablet penguji di tangannya, Park Ji-hyun mengumumkan dimulainya pertarungan. Begitu dia selesai bicara, ekspresinya berubah. Bai Yuxian sudah menghilang dari sisinya. Sesaat kemudian, sebuah serpihan melesat lurus ke arahnya. Dia buru-buru menangkisnya dengan tablet. Takut terkena serangan. Kolom chat kembali meledak. Apa dia menghancurkan Eddie Nell Ultimate dengan tangan kosong? Padahal monster itu dihantam palu godam saja tidak tergores. Sumpah, aku gemetaran. Yang lain berkomentar cemas, cuma aku doang yang merasa ini ngeri. Ngeri banget. Eddie Nell-nya sampai kelihatan kasihan. Orang ini gila, ya? Bai Yuxian berdiri di atas Eddie Nell. Sebuah komponen yang terlepas tergenggam di tangannya. Tablet deteksi milik Park Ji-hyun dengan jelas menampilkan. Tidak ada program eksternal terdeteksi. Ini tidak mungkin berakhir seperti ini. Masih tidak mau menerimanya, Park memutuskan durasi tesnya terlalu singkat. Dia memilih untuk meningkatkan intensitas verifikasi dalam 3 detik berikutnya. Eddie Nell dikepung oleh Bai Yuxian. Bai Yuxian mengeluarkan sabit malaikat mautnya. Di dunia nyata, dia adalah pria yang ceria dan pemalu. Tapi di dalam game, dia bersikap dingin dan tanpa ampun di hampir setiap game yang dia mainkan. Dia terlihat seperti Cheat berjalan, bahkan para pengembang teknis di dekatnya pun tercengang. Dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa mendeteksi Cheat apapun. Dalam beberapa menit, jumlah penonton siarannya melonjak melewati 100.000 lebih. Tes ronde pertama berakhir, tetapi Park Ji-hyun masih belum mendapatkan hasil yang dia inginkan. Meskipun tidak ada program eksternal yang terdeteksi dalam pertarungan ini, waktu verifikasinya singkat. Bisakah Anda bertarung sekali lagi mengikuti metode yang kami tentukan? Ini terutama untuk memastikan apakah ada keterlibatan Cheat pertarungan otomatis. Bai Yuxian tidak punya alasan untuk menolak. Cheat pertarungan otomatis biasanya mengandalkan eksekusi yang dikontrol oleh program. Jika kau bisa mengikuti persyaratan pertarungan yang telah ditentukan, itu membuktikan tidak ada otomatisasi. Park tidak menyangka Bai Yuxian akan setuju begitu saja. Kalau begitu, tolong gunakan gergaji mesin untuk memenggal 3 robot latihan pamungkas. Bai Yuxian bilang tidak masalah. Persetujuannya yang begitu mudah malah membuat Park gelisah. Ini jelas kondisi yang tidak menguntungkan, tapi rasanya dia tidak akan kalah. Dalam 3 detik berikutnya, 3 Eddie Nell muncul secara bersamaan. Menerjang ke arah Bai Yuxian untuk serangan mematikan, tetapi pada saat mereka menyerang, Bai Yuxian sudah berteleportasi ke posisi yang jauh. Serangan harus dibalas dengan serangan. Saat dia bergerak, gergaji mesinnya sudah menyelesaikan tugasnya. Tubuh Eddie Nell terbelah. Bai Yuxian hanya berbalik dengan tenang. Ketiga Eddie Nell hancur berkeping-keping di lantai. Sementara ujung pakaiannya pun tidak ternoda. Melihat one hit kill itu, Zheng Suli berteriak kegirangan. Aku tahu. Aku tidak salah lihat. Sabit itu bergerak seolah-olah hidup.
Kalian semua lihat, kan? Kolom chat kembali meledak. Apa yang barusan kulihat? Sabit berantai itu OP banget. Bukan senjatanya, tapi orangnya. Iya, sabit biasanya cuma untuk menarik musuh mendekat. Baru saat itulah Park pulih dari keterkejutannya. Pada titik ini, data verifikasi sudah lebih dari cukup. Tapi sebagai seorang operator, rasa penasaran murni muncul dalam dirinya. Bisakah satu trait inti benar-benar mengalahkan robot latihan tingkat tinggi? Meskipun ini hanya rasa penasaran pribadi. Ayo kita coba untuk terakhir kalinya. Saat pintu logam perlahan terbuka, sepasang mata merah darah. Mekanis muncul dari kegelapan. Yang muncul adalah Eddie Nell tipe wanita. Para penonton terkejut. Mereka benar-benar mengeluarkan yang itu? Ini tidak keterlaluan? Operatornya benar-benar serius. Kalau dia menang lawan ini, bahkan badan sertifikasi resmi pun akan menyebutnya CEAT berjalan. Verifikasi akan dilanjutkan menggunakan robot latihan tingkat lanjut. Ini adalah versi tahap akhir dari Eddie Nell. Bai Yuxian berdiri menghadapinya. Tenang dan tanpa ekspresi. Dia tahu betul berapa banyak subjek uji yang telah mati di tangannya. Pada saat itu, Eddie Nell menunjukkan ekspresi kejam yang mengerikan. Niat membunuh Bai Yuxian langsung melonjak, tetapi Eddie Nell menyerang lebih dulu. Ini adalah pertama kalinya Bai Yuxian terluka. Garis darah tipis muncul di wajahnya. Menerima serangan secara pasif bukanlah gayanya. Dia mengepalkan tinjunya. Menyelinap di antara rentetan pukulan Eddie Nell saat ledakan sonik memecah udara. Dilihat dari dinding yang hancur di belakangnya, menerima pukulan langsung berarti kematian instan. Seperti yang kuduga, dia jauh lebih kuat dari versi tingkat menengah. Dalam kondisimu saat ini, tingkat kekerasan tubuhmu tidak cukup. Kau belum bisa menembus pertahanannya, dan kecepatannya benar-benar gila. Kalau begitu, terus pukul sampai pertahanannya hancur. Zheng Suli dan Park Gian-hyun sampai terdiam. Kolom chat langsung meledak. Selain gila, tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Aku jadi takut sekarang. Satu serangan saja bisa membunuhnya, tapi dia tetap tidak bisa disentuh. Park Gian-hyun tidak menyangka akan ada orang yang menghadapi robot latihan tingkat lanjut. Hanya dengan menggunakan satu elemen inti. Sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah kerugian. Perlahan berubah menjadi tekanan. Apa ini masuk akal? Mungkin tidak. Tapi ini nyata. Merasa observasi lebih lanjut tidak diperlukan. Dia mengetuk layar. Detik berikutnya, Eddie Nell menghilang dari pandangan Bai Yuxian. Bai Yuxian tertegun. Dia berencana untuk terus memburunya. Park melangkah maju. Semua data yang diperlukan telah dikumpulkan. Robot latihan telah ditarik. Baru saat itulah Bai Yuxian mengerti apa yang terjadi. Zheng Suli langsung bertanya. Jadi, bagaimana hasilnya? Itu adalah pertanyaan yang semua orang pedulikan. Telah dikonfirmasi secara pasti, tidak ada gangguan program eksternal yang terdeteksi. Singkatnya, bukan CEAT. Beberapa orang masih tidak bisa menerimanya. Kenapa bukan aku? Bagaimana ini mungkin? Tapi lebih banyak suara mengikuti setelah operator mengumumkannya secara resmi. Jadi, tuduhan itu benar-benar tidak punya bukti. Zheng Suli tertawa puas. Sudah kubilang, kan? Masih ada yang meragukannya sekarang? Kolom chat meledak lagi. Konfirmasi resmi. Para pembenci akhirnya bisa diam. Yang lain bercanda, tunggu, kenapa dia terlihat lebih bersemangat? Inilah permainan level AFK yang sesungguhnya. Mata Zheng Suli berbinar. Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Ingat, Bai Yuxian tidak curang. Dia hanya punya kekuatan yang terasa seperti curang. Baiklah, verifikasi sudah selesai. Ada kata-kata terakhir? Bai Yuxian berkata singkat. Terima kasih sudah merepotkan. Park tertawa. Itu tadi menyenangkan. Dan dengan ini, streaming hari ini selesai. Sampai jumpa lain waktu. Menurut data, jumlah penonton telah melampaui 100.
Beberapa penonton enggan pergi. Sudah selesai? Aku baru saja sampai. Lagi pula ini memang hanya streaming klarifikasi. Tetap saja mereka mengucapkan selamat tinggal. Streaming yang legendaris. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi untuk kalian berdua yang sudah bergabung. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kau langsung menerima verifikasi ini. Terutama kau, Yuxian. Tumben sekali sopan. Park Gian-hyun bersiap untuk lockout. Bai Yuxian menghentikannya. Tunggu. Aku punya satu pertanyaan. Park berhenti. Apa itu? Apa ada bug di dalam game? Misalnya, bug yang membuat pemain tidak bisa lockout. Park terlihat bingung. Aku belum pernah dengar hal seperti itu. Jika ada bug fatal seperti itu, Reverse Planet tidak akan menjadi game kelas dunia. Bai Yuxian masih belum mendapat jawaban. Dengan tirai cahaya partikel, Park lockout. Jeng Suli menghela napas lega. Akhirnya selesai. Yuxian, kau benar-benar bekerja keras hari ini. Aku ingin membagi pendapatan streaming denganmu. Boleh aku menghubungimu nanti? Aku menolak uangnya. Tapi aku setuju untuk tetap berkomunikasi. Yang tidak dia ketahui adalah Jeng Suli punya pikirannya sendiri. Ada lagi? Tanyaku. Dia ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Kita bicara lain kali saja. Melihat jendela sistem, Bai Yuxian berpikir, hasilnya lebih sedikit dari yang diharapkan. Agak mengecewakan. Tiba-tiba, Sang Nian mengiriminya pesan. Streaming sudah selesai. Datanglah ke ruang persiapan tempur. Dia terlihat bersemangat. Bagaimana? Forumnya meledak. Kau benar-benar viral. Aku merasa canggung bermain sambil mengobrol. Dan bicara terus terang itu tidak nyaman, jadi jangan khawatirkan soal obrolan. Fokus saja main gamemu, aku yang akan urus sisanya. Aku akan siapkan semuanya. Coba sekali dulu, baru putuskan. Tapi aku tidak menyangka akan terseret ke sini lagi. Baiklah kalau begitu, saatnya PvP Nian sudah memutuskan. PvP, singkatan dari player versus player. Ini merujuk pada pertarungan antar pemain, selain PvE. Salah satu dari dua mode inti Reverse Planet. PvP? Kamu membawaku ke sini hanya untuk itu? Tentu saja, berhenti tanpa melawanku sekalipun akan membuatku patah hati. Bukan begitu. Aku hanya merasa game ini tidak cocok untukku. Aku berencana berhenti untuk sementara dan kembali ke dunia yang jauh itu. Sang Nian menatapnya. PvP adalah inti dari Reverse Planet. Jangan menilainya hanya dari tutorial. Bai Yuxian berpikir ucapannya ada benarnya juga. PvP terasa terlalu mirip dengan dunia lain itu, tapi PvP yang ini benar-benar baru. Baiklah, aku akan coba. Bagus. Biar ku jelaskan soal PvP. Pertama, duel. Sesuai namanya, pertandingan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, terbaik dari 3. Berikutnya ada skirmish, conquest, capture, escort, dan annihilation. Pilih salah satu dari keempat mode untuk pertarungan tim 5 lawan 5. Hari ini kita akan main survival. 100 pemain diterjunkan ke beberapa zona. Lot, bertarung. Dan orang atau tim terakhir yang bertahan akan menang. Sebuah battle royale. Karena ini pertama kalinya bagimu. Ayo main mode squad. Kita butuh rekan tim yang bagus. Aku bisa merekomendasikan seseorang. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, aku sudah tahu satu orang yang bagus. Orang yang dikenal sebagai Superman di dunia lain itu. Aku akan menguncinya selagi kamu terhubung. Mengerti. Titik spawn, pangkalan militer. Pilihan standar untuk peta survival. Penuh dengan perlengkapan tingkat tinggi dan pemain level tinggi. Tidak ramah untuk pemula. Nian mulai iseng lagi. Boleh tidak aku rekam PvP ini dan mengunggah klip pendeknya? Aku mengerutkan kening. Terserah. Tetap tenang dan jaga jarak saja. Ya? Nian mengonfirmasi pilihan.
Dua pop-up muncul. Spawn diatur, zona 1, pangkalan militer. Pertandingan dimulai dalam 60 detik. Nian memberi hormat. Sampai bertemu hidup-hidup. Temanku. Bai Yuxian muncul di dalam sebuah bangunan terbengkalai. Bersama seorang pria berbaju hijau. Pria itu, tanpa menyadari bahaya, bergumam. Koridor lantai 3. Tidak ada yang bagus di sini. Ayo kita pindah. Sebelum dia selesai, Bai sudah berada di belakangnya. Detik berikutnya, api meledak. Nian menatap notifikasi yang muncul tiba-tiba. Bai Yuxian mengeliminasi Lucky Day. Nian membeku. Cepat sekali. Kill di awal permainan. Permainan level AFK benar-benar bukan lelucon. Notifikasi kill terus bermunculan. Bai Yuxian mengeliminasi Jin Jin Fan. Bai Yuxian mengeliminasi Liru Ajun. Bai Yuxian mengeliminasi Fried Chicken is Love. Bai Yuxian mengeliminasi Kim Ho Yu. Bai Yuxian mengeliminasi. Tunggu, bagaimana itu bisa terjadi? Yuxian mengeliminasi. Strongest all hit. Sang Nian benar-benar terpana. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhong Suli. Digendong ternyata rasanya luar biasa. Pertandingan baru saja dimulai. Melihat nama-nama menghilang satu persatu, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Bai Yuxian. Pemain lain tumbang. ID, Slime Monster. Luka fatal di dada oleh Bai Yuxian. Dia bahkan curiga mungkin dialah penyintas terakhir di ronde ini. Dia tidak bisa lagi merasakan pemain lain di dekatnya. Padahal saat mendarat, dia langsung bertemu 4 orang sekaligus. Baginya, itu hanya berarti beberapa gerakan tambahan, seperti memotong sayuran. Dia menyingkirkan keempatnya. Sekutu atau musuh, semua orang tumbang dengan mudah. Setelah selesai loading, saatnya untuk bergerak. Lalu, pesan darurat dari Zhang Nian muncul. Bai Yuxian, tolong. Terlalu banyak musuh, aku benar-benar terkepung. Dia mengecek peta bersama. Posisinya di seberang jalan, tidak dekat. Tapi, dia tetap membalas tanpa ragu. Aku sedang di jalan. Kamu di mana? Di atap gedung. Lantai 3. Pertarungan di bawah gila banget. Setiap lantai terdengar seperti medan perang. Hati-hati. Begitu Bai Yuxian turun, dia bertemu 2 pemain. Mereka panik. Sialan. Kok dia cepat banget? Salah satu dari mereka bereaksi cepat. Siapkan skill MU. Tahan dia. Sebelum kata-katanya selesai. Bai sudah membunuhnya, menebas putus lengannya. Sebuah notifikasi muncul. Bai Yuxian membunuh Shuhu. Pemain lain menatap tak percaya. Nggak mungkin. Build peningkatan tubuh tipe agility? Kabut ungu kehitaman muncul dari tangannya. Dia menghantamkannya ke tanah. Mati kau. Tombak energi gelap meletus dari tanah. Menjangkau lebih dari 10 meter. Saat serangan itu melonjak, Bai melompat ke udara dengan salto yang mulus. Saat dia mendarat, pria itu sudah tewas. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan telak seperti ini. Sebuah notifikasi muncul. Bai Yuxian membunuh Overlord Cute Baby. Setelah membereskan mereka berdua, Bai Yuxian tidak melambat sedetik pun. Sang Nian masih menunggu. Tak lama kemudian, pemain sial berikutnya muncul. Seorang pria pirang berambut pendek bernama Bai Mi Fried Chicken. Tak lama, aku sampai di gedung tempat Sang Nian berada. Dia tidak menyangka aku akan datang secepat itu. Dan bahkan pura-pura bertanya apa aku butuh bantuan. Aku menyuruhnya tetap di tempat. Dia meraih gagang pintu. Merasakan keadaan sekitar. Ada sekitar 5 orang di dalam. Saat pintu terbuka, seorang camper yang bersembunyi di baliknya mengayunkan senjata dengan seringai licik. Dia menebas tanpa ragu. Dia bergerak duluan, tapi aku menyerang lebih dulu, mencengkeram pergelangan tangannya di tengah serangan. Pria itu membeku kaget. Detik berikutnya, rasanya seperti ditabrak truk. Satu pukulan,
langsung tewas. Aku sedikit mengernyit. Masih kurang cepat. Lalu dia melesat ke atas, melompat lurus menaiki tangga. Banjir notifikasi kill pun mengikuti. 4 orang lagi tewas sekaligus. Di atap, Zhang Nian kembali menatap tak percaya. Orang ini gila. Dia membantai mereka seperti sayuran. Tiba-tiba, dia bereaksi karena insting. Mengayunkan senjatanya membentuk busur lebar, dengan listrik yang berderak. Ternyata itu Bai Yuxian. Dia dengan mudah menghindari serangannya. Apa-apaan? Kamu bikin kaget saja. Aku bahkan tidak sadar kamu sudah di sebelahku. Sudah 14 kill, kan? Penampilan Zhang Nian benar-benar berbeda sekarang, memegang gergaji listrik yang berdesing seperti iblis. Ini pertama kalinya Bai melihatnya seperti ini, dan dia pikir mungkin Zhang Nian akan baik-baik saja tanpanya. Dia tertawa canggung. Gak ada apa-apa di sekitar sini, dia mengalihkan pembicaraan. Jadi, semua orang di gedung ini sudah beres, kan? Dengan senjata di tangan, dia jelas mulai percaya diri. Bahkan sesumbar akan mengkari Bai selama sisa pertandingan. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil meraih peringkat pertama dalam pertandingan duo survival ini. Setelah itu, mereka bermain 10 ronde lagi. Setiap rondenya berakhir di peringkat pertama. Saat ini, Zhang Nian sudah sangat kelelahan. Dia tidak menyangka mereka benar-benar bisa mendapatkan 10 kemenangan beruntun. Aku benar-benar nggak punya tenaga lagi untuk streaming hari ini. Kita sudahi saja sampai di sini. Tapi cara dia memandang Bai Yuxian sekarang berbeda. Dia pikir Bai Yuxian hanyalah teman kuliah biasa, ternyata dia adalah senjata manusia berjalan. Dan apapun yang terjadi, dia memutuskan harus menariknya ke dunia streaming. Bai Yuxian sama sekali tidak tahu apa yang direncanakannya. Zhang Nian langsung memasang tampang memelas. Bisakah kamu menunda quest utama setidaknya selama 2 hari? Tunggu aku saja, aku akan membuat rencana streaming yang matang. Bai Yuxian berkata dia tidak tertarik. Selain itu, dia memang tidak pernah berencana mengerjakan misi utama. Sebagai Zhang Nian, dia langsung mengambil alih. Dengarkan aku dulu, lain kali aku akan bersiap sepenuhnya. Sampai jumpa. Dia berbalik untuk pergi, tidak memberinya kesempatan untuk menolak lagi. Bai Yuxian kembali terdiam tak bisa berkata-kata. Dia berjalan pergi dengan kecewa. Bahkan PVP tidak memberinya petunjuk apapun. Sementara itu, Zheng Suli sedang berbaring nyaman di tempat tidurnya sambil scrolling ponsel. Dia sedang melihat-lihat forum Reverse Planet. Tentu saja, sebagian besar isinya tentang Bai Yuxian dan dirinya. Sambil terus membaca, dia berguling-guling di tempat tidur sambil terkikik. Ini gila. Benar-benar gila. Lebih dari 100.000 penonton. Apa hal seperti ini benar-benar bisa terjadi? Dalam karir streamingku. Andai saja aku bisa terus streaming bersama Master Yu Shen. Selamanya. Dia bahkan menyesal tidak lebih gigih tadi. Yang dia lupakan adalah Bai Yuxian sudah dengan jelas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan streaming. Tidak, dia menolaknya dengan cukup tegas sejak awal. Tapi yang penting sekarang adalah pembayarannya. Coba kita lihat berapa banyak yang masuk. Detik berikutnya, matanya terbelalak. Apa ini? Keesokan harinya, Zhang Nian memanggil Bai Yuxian lagi, sambil membawa laptop. Aku kelihatan bingung. Dia tiba-tiba mengajakku keluar, kukira ada sesuatu yang serius. Beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Sebenarnya ini apa? Di layar ada seekor kucing biru yang menggemaskan. Apalagi? Ini PPT yang kubuat semalaman. Untuk meyakinkanmu. Bai Yuxian benar-benar kehabisan kata-kata. Kamu begadang semalaman hanya untuk ini? Zhang Nian langsung membalas, bukankah kamu yang bilang begitu? Kalau kamu tidak perlu berinteraksi dengan penonton dan bisa fokus bermain. Itu tidak masalah. Bai Yuxian sama sekali tidak ingat pernah mengatakan itu. Tapi Zhang Nian sudah masuk ke mode presentasi penuh. Jadi, bagaimana dengan acara gaya observasi? Gaya observasi? Tapi aku jelas tidak mengerti.
Itu adalah format di mana beberapa host duduk di studio dan menonton rekaman peserta lain. Kamu yang bermain game, aku yang mengurus interaksi. Kalau aku tidak cukup, kita bisa mengundang komentator profesional. Kamu ambil 60% dari pendapatan. Aku ambil 40%. Penawaran yang bagus, kan? Tidak tertarik. Dan, oh, kamu mungkin tidak mengerti betapa menguntungkannya streaming itu. Tunggu, apa kamu tidak menerima pembayaran dari Speed Rate Master? Kali ini, baru saat itu Bai Yuxian teringat. Sekarang setelah kamu bilang, aku memang dapat email tadi pagi. Zhang Nian tadi begitu terburu-buru mengajaknya keluar sampai dia belum sempat memeriksanya. Dia membuka email itu. Judulnya berbunyi, Rincian Pembayaran Pertama dari Master Yu Chuan. Dikirim oleh Jiang Suli. Hanya dari satu kali streaming, dia secara sukarela memberinya 6 juta won. Zhang Nian langsung iri. Berapa? 6 juta. Melihat angka sebesar itu, kamu masih tidak mau streaming sama sekali? Yang lebih menarik perhatiannya adalah pesan-pesan yang terlampir. Detik berikutnya, ekspresi Bai Yuxian berubah total. Setiap pesan berasal dari seseorang yang bernama penonton anonim 62. Halo, Tuan Yuxian. Senang bertemu denganmu lagi. Bagaimana rasanya kembali ke dunia nyata? Tugas khusus yang baru sudah disiapkan untukmu. Mulai sekarang, kita akan bertemu saat siaran langsungmu. Setiap pesan disertai dengan donasi dalam jumlah besar. Bai Yuxian tidak bisa tenang lagi. Angka 62 adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia tahu aku kembali dari sana. Dengan nama panggilan itu. Rasanya seperti merujuk langsung pada eksperimen nomor 62. Diriku sendiri. Siapa dia? Bai Yuxian langsung berdiri model. Siapa saja yang tahu kalau aku kembali dari dunia itu? Dia menoleh ke arah Zhang Nian. Apa ada cara untuk memeriksa siapa sponsor ini? Zhang Nian terdiam. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Dengan aturan perlindungan privasi, itu mustahil. Bai Yuxian menatap ponselnya. Tidak ada cara untuk mengirim DM lebih dulu. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Kemungkinan besar adalah melalui siaran langsung. Dia lalu mengubah pendiriannya. Dan menerima usulan Zhang Nian untuk melakukan streaming. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Sampai-sampai Zhang Nian butuh konfirmasi. Kita beneran jadi, kan? Kamu tidak boleh mundur nanti, ya? Dia segera mengunggah sebuah pengumuman. Berita terbaru. Human Chat akan memulai siaran langsung pribadinya pada 2 Agustus 2041, pukul 7 malam. Konten resmi segera hadir, menampilkan Human Chat, Cha Sung-chol, dan Zhang Nian di dunia nyata. 3 juta penonton langsung membanjiri siaran langsung itu. Mereka semua datang karena satu alasan, untuk menonton Bai Yuxian, yang disebut-sebut sebagai Human Chat. Bermain game. Yang paling mengejutkan mereka bukan hanya permainannya. Tetapi fakta bahwa Bai Yuxian mengungkapkan informasi tentang masa depan. Selama siaran. Yang tidak mereka ketahui adalah Bai Yuxian pernah terjebak di dalam dunia game selama 10 tahun penuh. Dari seorang subjek percobaan rendahan. Dia berjuang selangkah demi selangkah hingga menjadi sosok seperti manusia super. Baginya, setiap mode permainan hanyalah medan pertempuran lain yang sudah tidak asing lagi. Malam di hari Jumat yang akan datang terasa sangat menyenangkan. Saat orang-orang menikmati waktu luang mereka dengan antisipasi yang tenang. Mereka yang mengaku diri gamer hardcore berkumpul di depan layar mereka. Perhatian mereka tertuju pada siaran gabungan trio itu, yang dipimpin oleh Bai Yuxian. Sementara itu, banyak yang tidak terlalu peduli pada Zhang Nian. Mereka hanya tahu dia adalah teman si Chat, yang biasa melakukan siaran pribadi. Beberapa dari mereka sudah memesan ayam goreng, dengan tenang menunggu siaran dimulai. 5 menit sebelum permainan dimulai, di dalam studio siaran. Zhang Nian gemetar karena gugup. Di sisi lain, Cha Sung-chol tetap tenang dan meyakinkannya, tenang saja. Kita sudah bersiap dengan baik. Tidak akan ada yang salah.
Cha Sung-chol adalah seorang komentator profesional untuk Reverse Planet. Untuk mencairkan suasana, dia menggaruk kepalanya. Aku tidak pernah menyangka ada orang selain Nona Jeng Suli yang bisa mengundang sang Dewa Ceat. Cha Sung-chol langsung setuju begitu saja. Hanya karena Zhang Nian berkata bahwa Bai Yuxian adalah temannya. Siaran langsung segera memasuki hitungan mundur. Zhang Nian dengan cepat menenangkan dirinya. Halo semuanya, aku Zhang Nian. Senang bertemu dengan kalian semua. Cha Sung-chol menyusul. Salam, para penonton. Saya Cha Sung-chol. Kolom obrolan langsung ramai. Oh, acaranya sudah mulai. Tunggu, mana Dewa Ceatnya? Cepat keluarkan Dewa Ceatnya. Keringat dingin mulai muncul di wajah Zhang Nian. Jelas banyak penonton yang cemas karena tidak melihatnya di pembukaan. Dia segera menambahkan, jangan kecewa dulu. Dewa Ceat sudah ada di dalam game. Tampilan beralih ke gameplay. Bai Yuxian menyalakan perlindungan informasi pribadi. Siaran langsung itu meledak. Itu dia. Ban semua yang bilang ini clickbait. Kenapa dia kelihatan keren banget memegang pisau pendek itu? Jantungku berdebar kencang. Aku sampai gemetaran. Zhang Nian menjelaskan, seperti yang bisa kalian lihat, siaran hari ini akan menggunakan format gaya observasi. Kita akan menonton permainan Dewa Ceat sambil memberikan komentar dan analisis untuk kalian semua yang penasaran bagaimana dia memainkan Reverse Planet. Kalau begitu, mari kita mulai secara resmi. Pada saat itu, Bai Yuxian yang sedang bergerak di dalam game menerima sebuah pemberitahuan. Dari Biro Administrasi Antar Dimensi, selamatkan para penyintas. Kawal mereka keluar dari hutan dengan selamat dan bertemu dengan unit kita. Sebuah jendela sistem muncul, misi utama, titik temu. Dengan Biro Administrasi Antar Dimensi, hindari pasukan keamanan yang sedang mencari subjek tes yang kabur, dan lanjutkan perjalanan ke perbatasan hutan untuk bertemu dengan Biro. Pemandangan ini terasa sangat familiar bagi Bai Yuxian. Di dunia lain itu, hanya untuk lari menyelamatkan diri saja pernah menghabiskan seluruh tenaganya. Kali ini, Bai Yuxian meraung dengan marah. Teriakan itu langsung menarik perhatian para penjaga di sana. Di sana, sebuah kepungan dari 3 sisi terbentuk. Itu memang disengaja oleh Bai Yuxian. Dia berniat membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur. 3 musuh di darat, 2 di udara. Tangan Bai Yuxian menggenggam rantainya. Dia hanya punya satu tujuan. Habisi mereka semua. Inilah keinginan terakhir dari rekan-rekannya yang gugur. Sesaat kemudian, 2 penjaga melepaskan tembakan dengan senapan mesin. Sambil berkelit di tengah hujan peluru, Bai Yuxian melecutkan rantainya. Rantai itu menghantam salah satu senapan mesin dengan sangat akurat. Pertarungan pertama, senjata dingin menang. Para penjaga membeku kaget. Sebuah ledakan menimbulkan kepulan debu. Menelan salah satu dari mereka. Bai Yuxian melesat ke udara ke arah seorang penjaga. Penjaga itu berteriak, "Bodoh! Kau masuk tepat ke dalam jebakan kami. Matilah!" Tapi tangan Bai Yuxian tidak pernah berhenti bergerak saat rantainya kembali melesat. Yang tidak disadari oleh kedua penjaga itu adalah rantai tersebut sudah melingkar di belakang mereka. Satu putaran penuh, lalu terikat erat menjadi simpul. Bai Yuxian menariknya kuat-kuat dengan kedua tangan. Keduanya saling bertabrakan di udara. Dia melanjutkan gerakannya. Mengayunkan rantai itu, tubuh mereka dihantamkan ke tanah. Darah menyembur ke tanah. Bai Yuxian turun dari atas dan menghabisi mereka. Dia sudah memasuki mode Perfect Existence. Pada saat itu, auranya terasa misterius dan sangat mendominasi. Jung Nain menatap dengan mulut ternganga. Ini bukan Reverse Planet. Aku tahu. Cha Sung-chol juga sama terkejutnya. Aku sudah jadi komentator RP selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya aku melihat gaya bermain seperti ini. Tidak ada positioning, tidak ada pancingan. Dia hanya menarik semua musuh dan menghabisi mereka secara langsung. Para penonton langsung mengerti. Ceat God, itu sendiri adalah strateginya. Buat apa mencari musuh?
Kalau bisa membuat mereka datang sendiri, kukira dia hanya akan membunuh siapapun yang ditemuinya. Aku jadi berpikir ulang tentang segalanya. Dia teriak sekali dan langsung membersihkan area. Aku sampai lari kembali ke stream ini sambil tertawa. Pengguna bernama iLoveChats berdonasi 50.001. Bukankah Perfect Existence itu terlalu OP? Tidak ada Chol sama sekali. Jung Nain menoleh ke Cha Sung Chol. Bagaimana menurutmu? Tentang anggapan bahwa Perfect Existence itu tidak adil? Cha Sung Chol menjawab dengan tegas. Aku bisa bilang dengan pasti kalau itu tidak benar. Kebanyakan kemampuan memang bergantung pada Chol Doon. Ya, tapi gaya bermain ini sama sekali tidak bergantung pada kemampuan. Perfect Existence hanya memperkuat performa fisik. Skill itu tidak meningkatkan kecerdasan taktis atau penguasaan senjata. Dan dia melakukan semua ini dalam mode no assist. Jika didorong hingga ekstrim, selama tubuhnya bisa mengimbangi. Chad God bisa bertarung seperti itu bahkan di dunia nyata. Itulah mengapa Perfect Existence menunjukkan kekuatan sebesar itu, karena yang menggunakannya adalah dia. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Bai Yuxian. Kepung dia. 4 laras senjata gelap langsung diarahkan padanya. Pria di depan berbicara dengan dingin. Kami dari Biro Administrasi Antar Dimensi. Jatuhkan senjatamu dan bekerja samalah. Namanya Kim Cheol, seorang ketua tim dari administrasi. Administrasi Antar Dimensi adalah sebuah badan pemerintah yang bertugas menangani individu-individu anomali yang masuk melalui portal. Tugas utamanya adalah menahan target berisiko tinggi dan mengerahkan mereka ke dalam sumber daya. Dunia pembalikan yang kacau untuk operasi penekanan. Bai Yuxian perlahan mengangkat tangannya. Sambil berpikir, Direktur Kim Cheol. Tidak, saat ini dia seharusnya masih menjadi ketua tim. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Kim Cheol memperhatikan seragam fasilitas penelitian itu. Dan sedikit rileks. Oh, kau korban yang berhasil kabur dari lab, ya. Maafkan aku. Semuanya, turunkan senjata. Bai Yuxian mengangguk tanpa terpengaruh. Dia lalu menyebutkan radio yang diberikan oleh salah satu anggota penting di lab. Ekspresi Kim Cheol menjadi muram. Kalau begitu, mereka pasti sudah gugur. Bai Yuxian berpikir dalam hati, dia benar-benar tidak berubah, bahkan di sini sekalipun. Dia masih manusia. Kim Cheol melanjutkan, sampai identitasmu terverifikasi sepenuhnya. Tolong ikut kami ke administrasi. Ada beberapa kasus di mana personel lab menyamar sebagai korban. Dia memberi isyarat agar timnya menurunkan senjata. Bagi Bai Yuxian, diajak minum teh, seperti ini bukanlah hal baru. Aku hargai kerjasamamu, kata Kim Cheol. Aku akan tunjukkan jalannya. Sebuah notifikasi sistem muncul. Misi utama, bertemu dengan administrasi antar dimensi. Selesai. Naik level, 1 poin kemampuan diperoleh. Adegan beralih ke markas besar administrasi. Bai Yuxian duduk di dalam ruang konsultasi, sedikit terkejut mendapati dirinya di sana lagi. Di dunia itu, setelah kabur dari lab, dia menerima kontrak-kontrak dari perusahaan. Sambil menabung untuk balas dendam, pembunuhan dan penculikan bukanlah hal yang aneh. Tapi sebagian besar pekerjaannya melibatkan operasi di dunia pembalikan. Perusahaan-perusahaan akan melancarkan penyerbuan untuk menjarah. Lalu melimpahkan urusan bersih-bersih kepada pihak berwenang begitu keuntungan tidak lagi sepadan. Tentu saja, hal itu membuatnya berulang kali berhubungan dengan administrasi. Dia pernah bertarung bersama administrasi sebelumnya, tapi ada juga beberapa kesempatan di mana konflik meningkat hingga mereka saling mengacungkan pedang. Tepat saat itu, suara sepatu hak tinggi menggema di dalam ruangan. Halo, Tuan Bai Yuxian. Saya Li Yujin. Seorang petugas inti dari unit 1 administrasi antar dimensi. Begitu dia muncul, obrolan siaran langsung meledak. Li Yujin. Wih. Seperti yang diduga, salah satu dari 3 tercantik di RP seriusan, Li Yujin mengangguk sopan.
Halo. Dia menarik sebuah kursi dan duduk. Perjalananmu pasti sangat panjang. Saat ini, Anda dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, menerima perlindungan administrasi dan hidup sebagai warga sipil. Dengan pilihan ini, penggunaan kemampuan dilarang keras. Kedua, menjadi petugas di administrasi antar dimensi. Ini bukan berarti Anda akan langsung ditugaskan. Anda akan menjalani pelatihan terlebih dahulu, dan hanya setelah evaluasi, Anda akan diizinkan untuk melakukan operasi sungguhan. Bai Yuxian tetap diam. Di dunia lain itu, dia bahkan pernah membunuh petugas administrasi dengan tangannya sendiri. Dan sekarang dia diminta untuk berdiri di antara mereka. Liu Jin berbicara lagi. Jadi, mana yang akan Anda pilih? Warga sipil, atau petugas? Bai Yuxian merasakan sedikit ketegangan. Dia menimbang pilihan itu dengan cepat. Memilih untuk tetap menjadi warga sipil kemungkinan besar akan mendorongnya kembali ke bayang-bayang perusahaan. Mengerjakan kontrak seperti sebelumnya. Dia tidak berniat menempuh jalan itu lagi. Dan dia benar-benar ingin tahu tentang cara kerja internal administrasi. Tanpa ragu-ragu, Bai Yuxian membuat pilihannya. Dia akan menjadi seorang perwira dari administrasi antar dimensi. Liu Jin terlihat jelas sangat puas dengan keputusan Yuxian. Dia yakin bergabungnya Yuxian akan menjadi bantuan yang sangat besar. Belakangan ini, perusahaan-perusahaan telah membajak para awakener secara agresif. Dengan bayaran tinggi, membuat administrasi sangat kekurangan staf. Liu Jin merasa bimbang tentang hal itu. Bagaimanapun, sangat sedikit orang yang bisa menolak gaji sebesar itu. Dan dia mengatakan ini bukan hanya karena dia bekerja untuk administrasi. Dia menyebutkan bahwa banyak orang menyesal setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan. Alasannya adalah, kebanyakan perusahaan masih dalam tahap awal. Pengalaman mereka dalam melatih awakener jelas tidak cukup, dan kecelakaan selama pelatihan seringkali dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, administrasi antar dimensi memiliki sejarah yang panjang. Dengan pengalaman luas baik dalam pelatihan awakener maupun pembersihan dunia terbalik. Akan tetapi, Bai Yuxian bukanlah seorang pemula yang naif. Dia tahu jauh lebih banyak dari yang disadari Liu Jin. Bayaran dari perusahaan memang lebih baik. Tapi begitu pula risikonya, dan banyak awakener telah tewas saat menjalankan misi dari perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan menolak membayar sama sekali, dengan sikap, pilih uang atau nyawamu. Dalam kasus Yaena, dia benar-benar harus membantai mereka sebelum akhirnya dibayar. Insiden itu mengungkap identitasnya sebagai awakener tidak terdaftar, yang menyebabkan pengejaran panjang oleh pihak administrasi. Kalau dipikir-pikir, saat itulah dia pertama kali bertemu dengan Direktur Kim Cheo. Liu Jin menjelaskan bahwa dia akan meminta pendaftaran awakener untuknya melalui divisi pengolahan data. Dia kemudian memberikan sebuah ponsel kepada Bai Yuxian. Mengatakan itu untuk keperluan pekerjaan. Sambil memegang ponsel, Bai Yuxian memikirkan langkah selanjutnya. Seperti yang telah didiskusikan, dia akan memulai sebagai trainee, dan setelah kemampuannya diverifikasi, dia akan ditugaskan secara resmi ke unit tempur. Namun, Liu Jin punya harapannya sendiri. Akan sangat ideal jika dia bisa bergabung dengan timnya. Kecerdasan emosional Bai Yuxian masih berfungsi. Dia juga sangat berharap untuk bisa masuk ke sistem internal. Karena dia masih punya utang dari dunia lain itu, meskipun banyak konflik yang terjadi setelahnya. Kemudian, ketika informasi disiarkan kepada para korban yang tidak bersalah, yang dipenjara di fasilitas penelitian, nama yang diumumkan adalah Liu Jin. Berkat dialah yang memimpin penyerbuan ke laboratorium itu, dia dan rekannya bisa selamat. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Di luar permainan, Sang Nian tidak bisa lagi tetap tenang. Tunggu sebentar. Apa kalian tidak merasa ini aneh? Percakapan NPC itu terlalu alami. Sepemahamannya, NPC tidak mampu melakukan dialog bebas. Dia curiga telah terjadi perubahan alur di tengah permainan. Liu Jin yang dia kenal sama sekali tidak seperti ini. Komentator Cha Sung Chol gemetar karena kegirangan. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
Meskipun dia sudah mengantisipasi hal seperti ini, kenyataannya tetap saja luar biasa. Para penonton pun sama terkejutnya. Reverse Planet adalah mahakarya. Tunggu, ini beneran mungkin terjadi? AI adaptif penuh? Monster macam apa itu? AI adaptif penuh mengacu pada sistem NPC yang mampu merespon situasi atau permintaan apapun, memungkinkan komunikasi tanpa batas. Secara fundamental, ini berbeda dari NPC tradisional karena teknologinya menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Industri pada umumnya percaya bahwa teknologi ini tidak bisa diterapkan sama sekali. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Reverse Planet entah bagaimana telah menyelesaikan masalah sumber daya? Sepenuhnya? Mungkin tidak. Kalau memang begitu, tidak akan ada alasan untuk menyembunyikannya sebagai Easter egg. Itu pasti sudah dipajang di setiap iklan dengan judul utama seperti Reverse Planet. Bicara bebas dengan NPC. Pertama di dunia, Reverse Planet secara resmi meluncurkan AI yang sepenuhnya adaptif. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah, teknologi ini hanya aktif dalam kondisi tertentu, dan kemungkinan persyaratan minimumnya adalah memulai game dalam kondisi tanpa penyesuaian. Lagi pula, perbedaan terbesar antara New Corset dan pemain lain adalah penyesuaian pertarungannya diatur ke 0%. Zhang Nian bereaksi seolah-olah dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Wow, Bai Yuxian, kamu benar-benar luar biasa. Forum pasti sedang ramai sekali sekarang, kan? Cha Sungchol mengangguk, tentu saja. Sekarang semua orang menunggu pernyataan apa yang akan dikeluarkan oleh planet Earth. Sepertinya aku tidak akan bisa tidur malam ini. Komentar mereka mulai mengalir dengan alami. Dan karena orang itu sangat tertarik dengan cerita Reverse Planet, situasi ini pasti akan menarik perhatian mereka juga. Siapa tahu, lain kali mereka bahkan mungkin mengundang bintang tamu besar. Zhang Nian mengambil alih lagi. Sayangnya, segmen Plan Story hari ini berakhir di sini. Nantikan kelanjutannya di siaran berikutnya. Sekarang kita lanjut ke PVP. Para penonton langsung memprotes. Jangan dipotong sekarang. Berapa lama kami harus menunggu siaran berikutnya? Sementara itu, di ruang persiapan pertarungan, Bai Yuxian sudah siap, tetapi dia masih menunggu. Pengguna bernama Penonton Anonim 62 belum muncul. Dia sudah secara khusus memberitahu Zhang Nian untuk segera memberitahunya jika ID itu memberi donasi atau meninggalkan pesan. Tidak peduli apa yang sedang dia lakukan. Dia tidak begitu mengerti kenapa. Tapi dia setuju. Namun kali ini, dia memilih untuk terus siaran dan tidak menghubunginya. Bai Yuxian mengiriminya pesan, aku sudah siap. Ayo kita lanjutkan dengan PVP. Mode hari ini adalah duel. Perlu dicatat, ini adalah pertama kalinya New Corset bermain mode duel. Jadi, mereka akan mulai dari liga normal. Untuk penonton yang belum familiar dengan sistemnya, Reverse Planet memiliki total 8 rang, yaitu Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, Grandmaster, Challenger. Untuk masuk rang Bronze, pemain harus memenangkan 10 pertandingan terlebih dahulu di liga normal. Tapi rata-rata, pemain profesional membutuhkan sekitar 30 menit. Sedangkan pemain biasa membutuhkan sekitar 2 jam. Para penonton mulai introspeksi diri. Sialan, ternyata aku di bawah rata-rata. Terlalu banyak akun Smurf. Keberuntungan matchmaking sangat berpengaruh. Misi, capai rang bronze dalam 30 menit. Hadiah, 500.001. Mata Zhang Nian terbelalak. Dia segera mengirim pesan ke Bai Yuxian. Hei, jackpot. Misi pertama sudah datang. 10 kemenangan dalam 30 menit, mungkin tidak? Bai Yuxian merespons dengan isyarat oke. Kolom chat langsung meledak. Meremehkan pemain pro seperti sampah. Wow, sombong sekali. Cepat. Maju, maju, maju. Suasana langsung memanas. Apa New Corset benar-benar bisa melakukannya? Tonton sampai akhir, karena yang akan datang selanjutnya adalah kejutan besar.
Mode duel PvP. Pertandingan solo normal ditemukan. Area 6, zona perumahan. 10 detik hingga ronde 1 dimulai. Cha Sung-chol membeku karena kaget. Bai Yuxian telah mengeluarkan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lawannya sangat senang. Selama dia tidak bisa mendekat, ini pada dasarnya adalah kemenangan gratis. Jelas, mereka telah meremehkan pria yang dikenal sebagai New Corset. SSST, hitungan mundur berakhir, ronde 1 resmi dimulai. Di detik berikutnya, lawan langsung menembakkan serangan jarak jauh, ledakan dingin. Segaris darah muncul, Bai Yuxian telah menyelesaikan serangannya. Lawan yang malang itu terbelah menjadi 2. Ronde 1 berakhir, pemenangnya Bai Yuxian. Papan skor, Bai Yuxian 1, Anonim 0. Ronde berikutnya segera menyusul. Pemain anonim itu cukup beruntung bisa bertemu dengan Bai Yuxian. Aduh, ketemu Smurf lagi. Aku menyerah. Aku menyerah. Pemain anonim itu pun menyerah. Pertandingan selesai. Pemenang, Bai Yuxian. Selanjutnya adalah pertandingan kedua. Bai Yuxian mengayunkan pedangnya, serangan lawan langsung ditebas seketika.